027742 peserta PBG dalam jabatan tahun 2020 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini, Senin tanggal 30 November tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja UKM PPG di kelas 6 SD Islam Al-Hikmah Sempor, tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini Senin tanggal 30 November 2020 kita kembali belajar. Seperti biasa, sebelum belajar dimulai, Ustadzah ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ustadzah cek ya, semuanya sudah hadir, lengkap ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustadzah ingin tanya, apakah tadi pagi kalian sudah melaksanakan sholat duha? Sudah ya, Alhamdulillah. Sudah sarapan juga? Sudah ya. Sekarang silahkan disiapkan alat tulisnya. Sudahkah terlihat? Sudah terlihat ya? Baik. Hari ini kita akan belajar di tema 5 tentang wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang ke-5. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong kepada Mbak Upi, tolong pimpin doa hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa, pembelajaran kita hari ini nanti berjalan dengan lancar. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan untuk menambah juga semangat belajar kita hari ini, mari kita menyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya menyanyi ya? Ya, Oke, siap.
kebangsaan bersama-sama. Teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini nanti kompetensi dasar yang akan dicapai itu ada 2 ya, yaitu tentang 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian yang selanjutnya 3.1 memahami reklame. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan video tentang komoditas ekspor Indonesia yang ditampilkan melalui Zoom meeting, siswa dapat merinci beragam komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan benar. Yang kedua, nanti kalian juga diharapkan supaya mampu menganalisis komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN dengan tepat. Dan yang keempat, siswa dapat membuat laporan hasil analisis komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN secara terperinci. Selanjutnya, tujuan yang kelima, dengan mengamati contoh dan mengikuti petunjuk langkah-langkah membuat poster yang diberikan guru, siswa dapat menganalisis ciri-ciri poster dengan benar. Selanjutnya, siswa dapat merinci 7 langkah-langkah membuat poster dengan tangan secara urut dan benar. Kemudian siswa juga dapat mendesain poster dengan tema cinta produk Indonesia secara mandiri. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat poster dengan tema cinta produk Indonesia secara mandiri. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman ya. Kemudian untuk penilaian pembelajarannya, Ustadzah sampaikan ya, ada 3 penilaian yang akan Ustadzah lakukan hari ini ya. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti bentuknya nanti berupa soal evaluasi. Kemudian yang kedua penilaian sikap. Nah, penilaian sikap di sini adalah berupa sikap santun, tanggung jawab, dan percaya diri. Kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Keterampilan ini nanti berhubungan dengan kegiatan pembelajaran kalian, yaitu yang berupa analisis ya dan membuat poster nanti ya. Itu penilaian pembelajaran kita hari ini. Ya teman-teman, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Apa yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Kegiatan ekspor dan impor negara ASEAN. Ya, benar sekali. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kegiatan ekspor dan impor di negara-negara ASEAN. Nah, hari ini kita masih akan membahas tentang kegiatan ekspor dan impor tersebut. Tetapi hari ini kita akan khususkan belajarnya di kegiatan ekspor. Khususnya kegiatan ekspor di Indonesia. Betul. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Permasalahan apa yang terdapat pada gambar-gambar tersebut? Kira-kira itu permasalahan tentang apa ya di gambar-gambar itu? Tidak lagi memiliki pekerjaan karena baru saja di PHK. Kenapa Mbak? Yang keras suaranya Mbak. Tidak lagi memiliki pekerjaan karena baru saja di PHK. Oh iya, itu ada gambar orang yang habis di PHK. Dia tidak lagi mempunyai pekerjaan. Apalagi? Banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Ya, betul. Ada lagi? Apalagi? Masalah
pengangguran. Masalah, oh iya, pengangguran. Benar sekali. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan masalah pengangguran ya. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan pengangguran itu? Adanya PHK. Ya, betul. Ada yang di PHK. PHK itu apa ya? Singkatan dari apa ya? Pemutusan hubungan kerja. Betul. Adanya PHK. Kemudian apa lagi? Kurangnya lapangan kerja yang memadai. Kurangnya lapangan kerja yang memadai. Ya, betul. Apalagi? Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Betul. Itulah yang menyebabkan ya terjadinya pengangguran. Tetapi teman-teman, masalah pengangguran ini bisa loh kita atasi khususnya dari kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa dengan cara berwirausaha ya. Kita bisa berwirausaha. Jadi kita tidak harus bekerja di kantor atau tempat orang. Kita bisa bekerja di tempat kita sendiri dengan cara melakukan wirausaha. Nah, dengan wirausaha kita bisa mengembangkan minat, bakat, juga keterampilan yang kita miliki sesuai dengan keinginan kita sendiri. Dan dengan wirausaha kita bisa menciptakan produk-produk yang berkualitas, bahkan bisa juga sampai kalau misalnya usaha kita sudah berkembang, ya bisa kita kirim produk-produk buatan kita tersebut ke luar negeri, atau bisa juga kita ekspor ke luar negeri. Nanti teman-teman kalian akan Ustadzah beri tugas untuk menganalisis komoditas ekspor Indonesia. Namun sebelumnya kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Silahkan kalian gali informasi sebanyak-banyaknya. Bisa dari buku ya, bisa dari buku atau nanti Ustaz akan berikan ini video. Nah, sekarang mari kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Terdengar suaranya, Mbak? Oke, simak ya. Ya, simak baik-baik. Selamat datang di channel Pendidikan Al-Ilham. Kelas 6, tema 5, subtema 2, muatan pelajaran IPS, komoditas ekspor dan impor Indonesia. Pernahkah kalian membeli barang dari luar negeri? Contohnya seperti handphone ini. Di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat mudah melakukan kegiatan impor. Kegiatan membeli barang dari luar negeri disebut dengan impor. Yuk kita belajar tentang ekspor dan impor Indonesia, khususnya wilayah negara ASEAN. A. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Eksportir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. B. Pengertian impor. Impor adalah membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan importir adalah orang atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor. C. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Indonesia memiliki peranan penting dalam kegiatan ekspor dan impor di ASEAN. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Contohnya seperti tambang batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Contoh hasil ekspor yaitu dari pertanian dan perkebunan, seperti karet,
kedelai, jagung, lada, coklat, serta kelapa sawit. Yang kedua, ekspor hasil hutan berupa rotan, kayu, getah, damar. Hasil ekspor hutan sangat bermanfaat bagi negara-negara, terutama yang tidak memiliki hutan seperti seluas Indonesia. Yang ketiga, ekspor hasil peternakan dan perikanan. Hasilnya adalah udang, ikan, daging, serta mutiara. Empat, ekspor hasil industri berupa kain batik. Kain batik Indonesia diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Kain sintetis serta semen. Lima, ekspor hasil pertambangan. Yang pertama adalah minyak bumi. Kedua adalah gas alam. Ketiga, emas. Keempat, perak. Dan terakhir adalah hasil tambang batu bara. Indonesia juga mengimpor barang-barang sebagai berikut. Olahan migas, contohnya bensin, solar, kerosin, merupakan hasil olahan minyak dan gas yang diimpor oleh Indonesia. 2. Barang impor industri. Contohnya adalah mesin-mesin industri, alat transportasi seperti pesawat, serta kereta api. Dan tidak ketinggalan adalah handphone yang kalian gunakan. Indonesia juga mengimpor bahan baku sebagai berikut. Contohnya adalah suku cadang mesin, bahan industri dan kimia, serta sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir adalah impor jasa. Indonesia mengimpor tenaga ahli dari negara-negara maju, seperti ahli IT, ahli konstruksi, dokter, dosen, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Ya, kalian sudah menyimak video ya. Setelah kalian menyimak video tadi ya, sekarang silahkan kalian menganalisis komoditas ekspor yang dilakukan oleh Indonesia dengan cara menjawab 2 pertanyaan berikut ya. Yang pertama, apa saja komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Yang kedua, tuliskan jenis komoditas yang diekspor Indonesia beserta negara tujuannya pada tabel yang telah disediakan di LKPD. Nah, tadi pagi sudah membagikan LKPD juga bahan ajar di WA Group. Nah, sekarang silahkan kalian lakukan analisis dengan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silahkan, sudah beri waktu kalian jawab, kalian lakukan analisis sekarang ya. Silahkan, sudah berikan waktu. Iya, Us. Ya, silahkan. Kalian analisis ya, sudah berikan waktu. Bisa kalian lihat di buku ya informasinya atau tadi dari video ya. Iya, Us. Ya. Sudah selesai analisisnya teman-teman? Sudah. Sudah. Oke, baik. Sekarang coba kalian presentasikan hasil analisis kalian. Kita mulai dari nomor yang pertama ya.
tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Adakah yang mau menyampaikan hasilnya? Adakah yang berani? Silahkan, boleh Mbak Aya. Nomor 1, komoditas yang diekspor Indonesia. Silahkan Mbak Aya. Komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN antara lain hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya karet, kedelai, lada, jagung, coklat, kelapa sawit. Hasil hutan, contohnya kayu, getah, damar. Ya, oke, baik, betul, pinter. Sudah itu saja? Sudah. Oke, hebat. Terima kasih Mbak Aya. Adakah yang lain yang berbeda jawabannya dengan jawaban Mbak Aya? Atau menemukan hasil yang lain? Ya? Siapa ya? Mbak Taskia. Oh, Mbak Taskia. Oke, boleh. Mbak Taskia, silahkan. Apa? Indonesia adalah peternakan perikanan, yaitu udang dan kambing. Ya. Yang diekspor di Indonesia yang berbidang industri adalah kain batik. Kain batik, betul. Hasil tambangan adalah minyak bumi, emas, gas alam, dan batu bara. Ya, betul sekali. Hebat semuanya, alhamdulillah. Yaitu tadi adalah beberapa atau macam-macam komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Ada yang dari hasil industri, ya, ada yang dari hasil perkebunan atau pertanian, ada juga yang dari hasil perikanan, peternakan, ada hasil tambang, dan yang kelima tadi hasil apa? Hasil olahan. Iya, ya betul sekali, semuanya pintar. Nah, itu yang pertama. Adakah yang ingin memberikan tanggapan, teman-teman? Adakah yang berbeda jawabannya dengan jawabannya Mbak Aya dan Mbak Taskia tadi? Tidak. Sama berarti ya, semuanya sama? Sama, ya, oke. Selanjutnya untuk yang nomor 2. Nomor 2 tadi adalah komoditas ekspor Indonesia beserta negara tujuannya. Diisikan di dalam tabel. Adakah yang ingin menyampaikan hasilnya? Aku, Os. Oke, bagus sekali. Siapa ya? Upi. Upi, oke, hebat. Upi, silahkan sampaikan hasil analisismu. Kelapa sawit diekspor ke Cina dan India. Timah diekspor ke Singapura dan Belanda. Kopi diekspor ke Malaysia dan Amerika Serikat. Kulit diekspor ke Vietnam dan Cina. Produk olahan diekspor ke Filipina dan Malaysia. Wah, pinter. Ya, betul sekali. Itu tadi adalah komoditas-komoditas ekspor Indonesia yang dikirim ke beberapa negara. Tidak hanya di ASEAN, tapi juga beberapa negara lain ya, ke beberapa negara di dunia. Oke, ada lagi yang lain? Aku, Ya, oh ya, Atta ya. Oke, silakan Mbak Atta. ke Malaysia dan Belanda. Malaysia dan Belanda. Perhiasan diekspor ke Singapura dan Thailand. Ya, Hasil hutan diekspor ke Malaysia dan Australia. ya betul sekali. Peralatan medis diekspor ke Singapura dan Filipina. Oh iya, betul sekali. Ya, semuanya hebat ya, semuanya pintar ya, benar semua tadi hasil analisismu. Nah, jangan lupa ya nanti catat hasil analisismu tadi ya dalam bentuk laporan ya, yang kemudian kamu tulis di LKPD yang sudah disediakan. Seperti biasa, nanti waktu pengumpulannya adalah ditunggu hingga pukul 8 malam. Berbicara mengenai produk-produk yang sudah kita hasilkan, sebagai wirausahawan, kita perlu memperkenalkan atau memasarkan produk buatan kita kepada halayak ramai. Supaya apa? Supaya produk yang kita buat dikenal atau diketahui oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Ada yang tahu cara memasarkan produk? Salah satunya dengan membuat poster. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang poster. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh
contoh gambar poster tentang produk-produk hasil buatan Indonesia. Ada pameran batik, ada gerabah, dan juga anyam atau kerajinan ya. Nah, 3 produk ini adalah produk yang sudah dikenal oleh berbagai negara di luar sana ya, sudah terkenal khas Indonesia. Berdasarkan pengamatan kalian terhadap gambar poster ini, apa ya ciri-ciri poster? Sebentar, satu persatu. Sudah tidak mendengar, diulang ya. Apa saja ciri-ciri poster itu? Dibuat di atas kertas. Dibuat di atas kertas. Oke, betul. Apa lagi? Berisi gambar Berisi gambar dan kata-kata. Oke, betul. menggunakan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Menggunakan bahasa yang singkat. Ya, betul. Bahasanya harus singkat dan mudah dipahami. Oke, selanjutnya. Diberi warna yang kontras agar menarik. Ya, ada lagi? Ditempel di tempat ramai yang mudah melihat orang. Itu yang paling penting. Poster harus ditempel di tempat yang mudah dilihat oleh orang lain. Betul sekali. Nah, jadi benar ya. Apa yang sudah kalian sampaikan tadi bahwa ciri-ciri poster itu antara lain yang pertama merupakan karya yang memuat gambar dan kata di atas kertas. Selanjutnya, bahasa yang digunakan itu singkat ya, padat dan mudah dimengerti. Selanjutnya, diberi warna dengan warna yang kontras dan menggunakan kalimat persuasif. Kalian tahu persuasif apa? Mengajak. Iya, betul. Yang sifatnya mengajak atau memengaruhi orang lain. Betul. Jadi sifatnya mengajak atau memengaruhi orang lain. Dan yang keempat, ciri-ciri poster adalah ditempel di tempat yang strategis, yang banyak dilihat oleh orang. Sehingga apa yang kamu sampaikan dalam poster, pesan yang ingin kalian sampaikan dalam poster itu bisa diketahui oleh orang banyak. Benar? Ya, itu tadi ciri-ciri poster. Kemudian, bagaimana langkah-langkah membuat poster? Ya, ada 7 langkah yang harus kalian ketahui ya. 7 langkah dalam membuat poster. Yang pertama, tentukan tema. Kemudian yang kedua, siapkan kertas polos, pensil dan pensil warna. Yang ketiga, pilih kertas polos sesuai keinginan. Atur ukurannya, boleh besar, boleh, tapi jangan terlalu kecil ya. Yang keempat, buat 3 garis tipis ya. 3 garis tipis di kertas ya. Selanjutnya, yang kelima, buat judul di bagian atas ya. Di bagian atas kertas kalian tuliskan judulnya dan di bagian bawah catatan kaki. Catatan kaki itu isinya tentang apa? Catatan kaki isinya tentang waktu dan tempat pelaksanaan dari yang ada di poster. Kalau misalnya itu kegiatan pameran ya berarti tempat dan waktu pelaksanaan pameran. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya di bagian tengah dengan gambar sesuai judul dan yang terakhir beri warna agar menarik. Itu tadi 7 langkah-langkah membuat poster dengan tangan. Kemudian, sebelum membuat poster, kalian juga perlu memperhatikan petunjuk membuat poster. Yang pertama, jangan terlalu banyak ilustrasi yang dapat mengaburkan isi pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, perlu diseimbangkan antara gambar dan teks. Kalian sesuaikan dengan ukuran kertasnya. Kalau kertasnya misalnya lebih agak besar, ya berarti nanti gambarnya juga besar. Jangan kertasnya besar, nanti gambarnya kamu gambar kecil, tidak terlihat nanti. Tulisannya juga kalian sesuaikan. Selanjutnya, yang
yang ketiga, teks yang disusun harus singkat, padat, tetapi memiliki daya tarik. Kalimatnya kalian perlu buat supaya orang-orang itu tertarik dengan kata-kata yang kamu tulis. Gitu. Betul yang kamu buat. Dan yang keempat, gunakan warna yang kontras dan hurufnya juga buat bentuknya yang mudah dibaca. Nah, sekarang teman-teman, tugas kalian selanjutnya adalah membuat poster. Buatlah sebuah poster dengan tema Aku Cinta Produk Indonesia. Ya. Kalian buat produk ya dengan tema Aku Cinta Produk Indonesia. Sudah disiapkan kertas dan alat tulisnya? Kemarin Ustazah sudah mengajarkan supaya kalian menyiapkan. Ayo, sudah disiapkan? Coba, disiapkan mana? Coba, Ustazah pengen lihat. Ya, kertas gambarnya. Oke, Mbak Upi sudah siap, Mbak Jihan sudah siap, Mbak Pika juga. Oke, sekarang Ustazah akan berikan waktu kepada kalian. Silahkan kalian menggambar dulu ya, gambar awal dulu ya, sketsa, bikin sketsa dulu. Ya, silahkan dibuat dulu teman-teman sketsanya. Temanya Aku Cinta Produk Indonesia. Ya, betul. Buat 3 garis dulu, 3 garis tipis ya, seperti langkah-langkahnya tadi. Buat 3 garis tipis. Yang bagian atas itu ditulis judul, nanti bagian bawah ditulis catatan kaki. Catatan kaki bisa berupa waktu tempat pelaksanaan atau kalimat yang sifatnya persuasif. Kemudian yang bagian tengah diisi dengan gambar yang berhubungan dengan tema Aku Cinta Produk Indonesia. Ya, sudah teman-teman membuat sketsanya? Sudah, ya. Nanti silahkan kalian selesaikan ya membuat posternya dengan sketsa yang sudah kalian buat tadi. Kalian selesaikan, kalian tebalkan, kemudian kalian beri warna, ya. Kalian buat menarik dan sebagus mungkin. Hasilnya kalian foto ya dan kirimkan ke nomor Ustazah, nomor WA Ustazah ya. Ya, siap. Jawab juga pertanyaan yang terdapat di LKPD. Sama seperti tadi, waktu mengumpulkannya adalah sampai pukul 8 malam. Baik teman-teman, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja ya? Poster. Membuat poster. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang Komoditas ekspor Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia, benar sekali. Dan beserta negara Yang tujuannya. Ya, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang komoditas ekspor Indonesia beserta negara tujuannya dan juga belajar tentang poster. Kalian sudah mengenal ciri-ciri poster, langkah-langkah membuat poster, dan nanti kalian akan juga membuat poster sebagai hasil belajar kalian. Apakah kalian memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini? Paham, Bos. Paham. Ada yang belum paham? Tidak. Tidak, semua paham ya. Nah, paham. Apakah kalian senang dengan belajar hari ini? Senang. Ya, itu juga senang ya. Kalian selalu semangat belajar. Nah, nanti setelah ini kalian kerjakan evaluasi
yang nanti akan Ustazah kirim link Google Form-nya di WA Group. Batas waktu untuk mengerjakan evaluasi sampai pukul 12 ya. Kalau tadi tugas-tugas yang tentang analisis dan membuat poster dikumpulkan sampai pukul 8 malam. Nah, kalau evaluasi sudah tunggu sampai pukul 12 siang nanti. Akhirnya kita sampai di ujung pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita menyanyi lagu Maryam Tomo. Masih ingat lagunya teman-teman? Masih. Oke, mari kita nyanyikan bersama lagu Maryam Tomo. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong onteng kemamangon lu Maryam Tomo daingan sinapa masih Maryam Tomo daingan sinapa masih. Yuk, yang semangat nyanyinya. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong onteng kemamangon lu Maryam Tomo daingan sinapa masih Maryam Tomo daingan sinapa masih. Sekali lagi. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni gonting masong ondeng kemamangon Maryam Tomo daingan sinapa masih Maryam Tomo daingan sinapa masih. Selanjutnya, untuk menutup pembelajaran kita, mari kita membaca doa. Minta tolong kepada Mbak Aurel untuk memimpin doa kita siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aurel. Sebelum Ustazah akhiri teman-teman, Ustazah ingin ingatkan sekali lagi, tidak bosan-bosan akan Ustazah ingatkan ya, supaya kalian selalu semangat belajar ya, dan jaga protokol kesehatan dengan melakukan 3 cara, yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Ya, teman-teman, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah sampaikan untuk pembelajaran selanjutnya adalah kalian nanti ceritakan poster yang sudah kalian buat tadi ya. Kalian ceritakan poster yang sudah kalian buat tadi di depan teman-teman kalian. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian karena sudah semangat belajar hari ini. Kita jumpa lagi esok insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan salam untuk keluarga di rumah. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.